Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu peserta pelatihan BPD Badan Pemusatan Desa angkatan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari sampai dengan 28 Februari 2024 ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roni Abu Hasan. Saya sebagai Widaswara Ali Muda di bidang pemerintahan desa di Balai Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri. Bapak Ibu yang saya hormati, maka pembelajaran ini akan kita lanjutkan dengan judul subpokok bahasan tentang musyawarah BPD dan musyawarah desa. Apa perbedaan musyawarah BPD dan musyawarah desa? Sebelum masuk ke sana, saya akan jelaskan dulu apa itu pengertian musyawarah BPD dan musyawarah desa. Ini adalah pengertian musyawarah BPD. Musyawarah BPD ini adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh lembaga BPD. Itu pengertiannya. Ya kan? Yang dilaksanakan oleh yang namanya lembaga BPD. Apa lembaga BPD itu? Ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada ketua bidang pemerintahan, pembinaan masyarakat, ada ketua bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian kalau masih anggota belum cukup kelembagaan ini, ada anggota-anggota. Nah, itu yang dilaksanakan oleh yang namanya musyawarah BPD pengertiannya. Itu yang pertama. Pengertian yang kedua adalah musyawarah BPD ini ada dua. Satu, musyawarah BPD yang dihadiri oleh kepala desa plus perangkat desa. Yang ketiga, BPD yang dihadiri oleh anggota BPD sendiri. Nah, itu. Inilah pengertian yang namanya musyawarah BPD. Kemudian selanjutnya, apa yang disebut pengertian dengan yang namanya musyawarah desa. Musyawarah desa ini pengertiannya adalah musyawarah desa yang dilaksanakan oleh lembaga BPD, dihadiri oleh pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa, dan unsur masyarakat. Jadi kalau musyawarah desa ini adalah musyawarah yang dihadiri oleh lembaga BPD, kemudian pemerintah desa, kepala desa plus perangkat desa, dan unsur masyarakat. Nah ini beda dengan musyawarah BPD tadi. Ini musyawarah desa. Kalau musyawarah BPD tidak dihadiri oleh unsur masyarakat. Itu perbedaannya. Itu pengertian musyawarah desa. Kemudian musyawarah BPD ini sifatnya tertutup. Yang keempat, musyawarah BPD sifatnya tertutup. Kenapa tertutup? Karena bisa BPD sendiri sebagai anggota BPD yang melaksanakan, kemudian bisa dihadiri oleh kades dan perangkat desa. Kalau musyawarah desa sifatnya terbuka, karena dihadiri oleh unsur masyarakat. Unsur masyarakat itu banyak. Ada PKK desa, ada Gapoktan, ada LPM, ada Karang Taruna, ada Posyandu, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Jadi sifatnya terbuka. Nah, itu perbedaan musyawarah BPD dan musyawarah desa. Bisa dipahami Bapak Ibu peserta pelatihan BPD angkatan pertama? Bisa ya. Nah, sekarang prosesnya
apa perbedaan proses tema yang dilaksanakan musyawarah BPD dan musyawarah desa? Kalau musyawarah BPD di sini, musyawarah BPD itu hanya empat tema yang bisa dilaksanakan. Satu, penyusunan peraturan desa Perdes. Yang kedua, penyusunan laporan keterangan penyelenggara pemerintah desa, itu musyawarah BPD. Yang ketiga adalah penyusunan tata tertib BPD, ya kan? Yang keempat adalah pembentian anggota BPD. Nah, ini tempatnya musyawarah BPD. Jangan ditaruh di musyawarah desa karena sifatnya tertutup. Yang dihadiri oleh kepala desa dan perangkat cuma 2 musyawarah BPD, penyusunan peraturan desa dan laporan keterangan penyelenggara desa. Kalau penyusunan tatip dan pembentangan BPD cukup anggota BPD saja yang hadir. Nah, itu bedanya, ya kan? Kemudian masuk apa saja tema yang dilaksanakan musyawarah desa. Ada 7, itu perbedaannya, ya kan? Apa saja tema musyawarah desa? Ada 7 yang sifatnya terbuka. 1, penataan desa. Apa itu penataan desa? Kalau desa itu mau mekar menjadi 2 desa, atau desa itu akan berubah menjadi kelurahan, atau desa itu akan istilahnya dibubarkan menjadi yang namanya kelurahan, itu namanya penataan desa. Ini tempatnya musyawarah desa, sifatnya ada terbuka, ditanyakan dulu sama masyarakat sepakat atau tidak, atau setuju atau tidak kalau kita ini desa akan ditata. Yang kedua, kerjasama desa. Nah, kalau ada di desa itu ataupun siapapun pihak masyarakat di desa itu akan kerjasama di dalam hal menyangkut ekonomi, misalnya kerjasama tentang badan pasar desa yang akan kerjasama dengan pihak ketiga atau pemerintah yang lebih tinggi, misalnya kabupaten dan provinsi atau pusat, maka ini harus ada musyawarah desa. Atau kerjasama misalnya antara masyarakat atau desa dengan potensi desa, misalnya di bidang pertanian, peternakan dan sebagainya, maka kerjasama desa itu harus musyawarah desa dulu. Kemudian yang ketiga adalah badan usaha milik desa. Nah, badan usaha milik desa ini kenapa di musyawarah desa? Ditanyakan dulu sama masyarakat apa potensi desa, kemudian apa jenis usaha yang akan dilaksanakan di badan usaha milik desa. Karena ini sifatnya bisnis, ya kan? Maka jangan sampai bisnis yang dilaksanakan di dalam desa itu tidak menjawab potensi masyarakat. Contohnya di desa itu ternyata di pinggir pantai, dia nggak bisa bumdesnya ternak sapi, maka bumdesnya harus sesuai dengan yang dilakukan oleh potensi desa itu, yaitu misalnya perikanan laut dan sebagainya. Yang keempat adalah perencanaan pembangunan desa. Nah, perencanaan pembangunan desa ini maksudnya adalah perencanaan apa prioritas rencana desa yang akan dilakukan selama 6 tahun. Namanya RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa, dan 1 tahunnya rencana kerja pemerintah desa. Yang kelima adalah aset desa. Nah, aset desa ini maksudnya adalah aset desa yang akan dijual, yang akan ditukar guling, yang akan dibelikan lagi menjadi aset desa. Itu letaknya musyawarah desa. Yang keenam, kejadian luar biasa. Nah, yang 6, kejadian luar biasa. Apa itu? Misalnya ada gempa, ada misalnya rakyat miskin dibantu BLT, bantu langsung tunai, maka langsunglah bisa ditanyakan di musyawarah desa. Kemudian yang ketujuh adalah
investasi masuk desa. Nah, investasi desa itu. Jadi kalau ada perusahaan atau pemerintah yang lebih tinggi masuk ke desa, investasi, maka harus ditanyakan musyawarah desa. Itulah perbedaan musyawarah BPD dan musyawarah desa. Demikian tutorial kami dalam bentuk video ini sehingga bisa dipahami. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.